sehingga Tuhan kami boleh hadir di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di sorga, sebentar lagi firman-Mu akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan berkati hati kami serta pikiran kami dalam menerima firman-Mu. Fokuskan kami Tuhan hanya kepada-Mu saja. Berkati peribadahan ini ya Bapa, hanya dalam tangan kami serahkan seluruhnya peribadahan ini. Ini doa dan permohonan kami di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom mari kita salutna. Shalom. Hatani debatan nakat surat sian sada Yohanes 5 ayat sada sahat tu ayat 5. Sada Yohanes 5 ayat sada sahat tu 5. Songononna hatana disi. Tari waktu hapor seao. Galuk lapor sea Yesus do Kristus ido nang tubuh sian debata. Jala galuk nama kaholongi ibana nama nubuhon kaholongan minjido nang natubu sian ibana. Sianodo taboto nu nang kono hatta di akka anak di debata. Molo taholongi debata jala taradoti patikna. Ayo doholong ni debata. Molo taradoti patikna dada nadok patiknai. Ainasa naturus yang debatado manaluhon portigion. Apor seawanido nang morang manaluhon portigion. Isedon nang manaluhon portigion. Yaso na porsia di Yesus Kristus anak di debata. Jadi di dalam bahasa Indonesia dikatakan dengan perikop iman mengalahkan dunia. Setiap orang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang dilahirkan daripadanya. Inilah tanda
berpeau amanang. Jadi minggu ta sadarion ima gor minggu ta rogate. Nomor 8 mai berdoa. Minggu rogate ini dengan tema doa orang beriman. Kami yang akan naporsea. Ima temani minggu tasadarion doa orang beriman. Jadi upang hidup tok kada mengdainang doa anggi nangakap naribot au makatai jantaon marbahasa Indonesia. Jadi muladong pe akka kesalahan-kesalahan kata ajari kamu walau orangnya. Jadi semoga jo mungkin bertanya-tanya kita di dalam hati bahasa inangon naro marjani tatuson. Jadi amangnya sekilaslah sebelum masuk kita ke terus ini, kenapa aku datang ke sini? Sebenarnya bukan karena neng praktek doa utusan membain video khotbah, neng tugas puas homiletika ima ilmu berkhotbah. Jadi nadong do disuruh dosen nami marga Tegalu idoko somonon ikon marjanita ibadah minggu do kamu. Nah, jadi ikon di video kamu do marjanita kamu. Nah, jadi Mangido isi nang padita pagkabean asaboya uruson marjanita. Upangido tuamang guru-guru pe asal marjanita halu minggu sadarion. Jadi itulah alasanku kenapa aku yang bawakan firman pada hari ini. Tetapi nggak menutup kemungkinan aku datang lagi ke sini untuk berkhotbah dan melayani di jemaat kita. Jadi itulah sedikit buah-buah sianau tuak kanita salut naro di bagas ceron. Jadi neneng kabuto neneng di pasahat turpukos kita ima di temata doa orang beriman. Di mana kita tahu bahwa Alkitab, pemahaman Alkitab tentang dunia, karena tadi perikopnya di bahasa Indonesia, iman mengalahkan dunia. Yang diberikan Alkitab pemahaman tentang dunia ialah bukan arti yang sangat sempit, melainkan menggambarkan dunia kita sekarang. Itulah yang diartikan dunia di dalam Alkitab. Dunia jasmani, tempat tinggal kita sekarang, melainkan juga dunia yang menunjukkan pola hidup kita yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Iman dunia Portidion. Jadi mungkin pernah juga kita mendengar kisah Daud dan Goliat, di mana si Daud mengalahkan si Goliat bukan karena kekuatan daripada si Daud. Si Daud egeleng doibana. Mulu si Goliat ini jon mana galga doibana raksasa. Jadi mulu tabik kiri kayak mana sebenarnya si Daud ini mengalahkan si Goliat ini. Dari postur tubuh dia mungkin merasa minder, tetapi yang kita ketahui bahwasannya dari kisah si Daud dan Goliat, Daud mengandalkan iman. Mana urusan do si Daud debata, ala naholat debatado nagui mengalahkan si Goliat. Jadi
Nah, di ayat pertama di mana tadi dikatakan orang Kristen mengasihi Allah Bapa yang memperanakan, maka ia juga mengasihi anak-anaknya yang lain. Saya lahir dari Allah, engkau lahir dari Allah. Jadi saya mengasihi Bapa dan saya juga mengasihi saudara. Itu yang ditentukan dan ditekankan di ayat pertama, di mana kita dilahirkan oleh Allah dan kita sebagai umatnya mengasihi sesama yang lahir juga daripada Allah. Karena kita tahu Allah lahir bukan karena seperti kita manusia yang ada berhubungan badan, tetapi dia dikaruniai oleh Bapa sehingga dia lahir berwujud seperti manusia. Jadi itulah yang ditekankan di ayat pertama, di mana kita harus saling mengasihi. Karena kita telah dilahirkan oleh Allah dan kita sebagai wujudnya yang telah dilahirkan mengasihi dia juga yang telah dilahirkan oleh Allah. Dia ini siapa? Anak-anak Allah. Setiap orang yang percaya umat Kristen itulah anak-anak Allah. Jadi itulah yang ditekankan di ayat pertama. Nah, di ayat yang kedua anak-anak dikatakan seperti ini. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah. Agama tabu atau perintah-perintah ini dibaca. Siang ayat pun tabu atau mengasihi ima perintah Allah ini. Kasih. Iman berlandaskan sama kasih. Jika kita memiliki iman, artinya kita memiliki kasih. Itu yang mau ditekankan di sini. Perintah Allah itu bukannya berat, tapi bagi kita umat Kristiani sangat sulit untuk melakukannya. Ada nanti sedikit omongan yang menyentuh hati kita, langsung sakit hati kita.
melakukan kasih itu, sebab Allah selalu berada di tengah-tengah kita. Dia tidak pernah memberikan perintah-perintahnya lalu dia pergi. Dia tidak pernah seperti itu. Dia selalu melihat kita, apakah kita melakukan segala perintah-perintahnya atau tidak. Mungkin itu yang kesulitan bagi kita, melakukan perintah-perintahnya. Tapi memintalah kepada Tuhan melalui minggu hari ini ialah berdoa. Sebab doa orang beriman dapat mengalahkan seluruh pergumulan, situasi, dan dunia yang mencekam kita. Jadi orang pula jangan dong hakku, jangan dong kepekku, jangan dong akakku, jangan dong nyukku. Tetap kita berdoa. Mari meminta kepada Tuhan. Dia selalu berada pada kita. Dia tidak pernah memberitahu ya mengasihi lalu dia meninggalkan kita. Tidak. Dia mengiringi setiap kehidupan kita, di mana kita harus dituntutnya untuk melakukan kasih itu. Nah, di ayat yang kelima, siapakah yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya? Jadi ada orang yang percaya inilah yang mampu mengalahkan dunia. Karena dia percaya kepada Yesus, bahwa Yesuslah yang mengalahkan dunia. Dia percaya itu. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus mengalahkan dunia, bahwa kita juga jangan pernah takut. Selalu kita meminta kepada Tuhan untuk dikuatkan melakukan segala perintah-perintahnya. Sebab kemenangan itu bagi orang-orang yang percaya. Kemenangan itu hadir bagi orang yang percaya bahwasannya Yesus adalah kemenangan untuk mengalahkan maut. Yesus adalah kemenangan yang mengalahkan maut. Jadi pada minggu rogate ini Aminam Amri, kita diajak untuk selalu berdoa, baik dalam keadaan suka, duka, lagi beruntung, lagi tidak beruntung. Jangan pernah kita selalu merasa galau, jangan langsung ada losok niroha. Jangan langsung kita merasa bahwasanya gak bisa Tuhan melakukan perintahmu. Tidak, kita dituntut untuk diajak selalu melakukan perintah-perintah Tuhan. Kita dituntut untuk mengasihi sesama juga. Itulah salah satu perintah dari Allah. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri, tak bolong yang ada harta jorman. Jadi itulah yang ingin, dimana sebab Allah adalah kasih dan itu adalah berasal dari Allah. Kasih itu berasal dari Allah. Jadi janganlah kita diperbudak oleh dosa, terkhususnya jangan goyah iman kita. Jangan pernah goyah iman kita dengan keadaan apapun, permasalahan, pergumulan, langsung goyah iman kita. Kita dituntut di sini untuk selalu menguatkan iman kita. Seperti dalam kitab Yeremia, di mana si Yeremia ini adalah nabi yang masih muda sekali, tetapi dia dipakai Tuhan untuk memberitakan firman-Nya. Sebenarnya si Yeremia ini tidaklah sanggup melakukan perintah-perintah Tuhan, yaitu salah satunya mengabarkan Injil kepada umatnya. Tetapi dia mengatakan seperti itu dan Yesus menjawab, tidak. Sehingga dia dipakai Tuhan
melakukan perintah Tuhan. Yaitu tadi mengasihi. Jadi dalam minggu ini yang menyenang, sampai kita ke rumah kita, jangan langsung bilang tema kita ini. Tetaplah ini berkembang, berjalan seterus di dalam kehidupan kita. Di mana kita diajak untuk selalu berdoa. Di mana doa orang beriman itu mempunyai kekuatan yang mengalahkan dunia. Sebab doa orang beriman, doa orang percaya dia kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup mengalahkan dunia dan dia juga sanggup mengalahkan dunia. Amin. Tende oma pasu-pasu dan kiranya Tuhan teguhkan hati kami untuk selalu berdoa kepadamu, mengandalkan Engkau di setiap kehidupan kami. Bapa di sorga, kami percaya Engkau yang selalu hadir di tengah-tengah kami, dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah orang yang mampu, manusia yang mampu, Allah yang mampu mengalahkan dunia. Untuk itu Tuhan, ajari kami, tuntun kami Bapa untuk selalu mengandalkan Engkau di setiap kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, ketuk hati kami Bapa untuk selalu meminta melalui doa, permohonan, serta kami dapat melakukan perintah-perintah-Mu. Tuhan Yesus yang baik, jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Apapun pergumulan ya Bapa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka, kiranya Tuhan yang memampukan mereka menghadapi segala proses-proses kehidupan yang mereka alami. Ajari juga Tuhan jemaat-Mu yang belum dapat hadir pada saat ini. Kami tidak tahu apa yang mereka lakukan ya Bapa, tapi kami percaya dan yakin bahwasannya Engkau selalu menjagai mereka. Ketuklah pintu hati mereka ya Tuhan, agar mereka dapat hadir di hari-hari berikutnya, sehingga kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, apapun program-program yang akan dilaksanakan oleh jemaat-Mu Akaibas 22 ini, kami mau Tuhan turut campur tangan di setiap proses program yang akan mereka jalankan. Berkati itu ya Tuhan, agar sekiranya apapun program yang dilakukan semakin untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga meminta Bapa agar satukan hati jemaat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, sehingga nama-Mu ya Tuhan dapat termasyhurkan di dalam dunia ini. Tuhan Yesus yang baik, banyak dosa yang kami lakukan ya Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa, agar berkat-Mu tidak terhalang oleh karena dosa-dosa kami. Tuhan,
Melalui anak Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.